Katanya pernah ada yang buat lagu, Mas. Iya, ini baru proses, Mas. Proses Baru ya. prosesnya. Itu lagu apa, Mas? Itu lagu saya yang berjudul Mungkin Hanya Mimpi. Itu boleh ceritakan sedikit untuk kronologinya kenapa bisa buat itu hanya apa? Mungkin hanya mimpi. Hanya mimpi itu. Boleh cuman boleh nyanyi sekilas untuk kata-kata yang itu lagunya itu. Oke, baik. Kembali lagi bersama saya di Ini Bukan Podcast. Kali ini di episode yang ke-6 kedatangan tamu seorang musisi yang bernama Andri. Gimana kabarnya, Mas Andri? Alhamdulillah, barakallah. Baik, Mas. Oke, mungkin perkenalkan dulu namanya. Oke. Nama saya Andri Trirosyanto. Aslinya dari Kota Susu Boyolali, asik. Berarti ke sini merantau, Mas? Perantau. Kerja di mana, Mas? Kerja di dunia teks Babadan. Oh. Sebelum itu status Anda kerja di mana? Sebelum di mana itu tadi? Dunia teks. Sebelumnya saya kerja di Pinako Rotary. Mana itu? Pringabus. Kota Pringabus. Terus pindah ke dunia teks. Sudah berjalan 3 tahun ini. Alasan untuk merantau gimana, Mas? Alasannya? Ya, yang pertama tetap kebutuhan ekonomi tuh, Mas. Asik. Kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup. Asik. Oke, ini kan katanya mau udah mulai untuk jadi dunia kreator ya di YouTube. Alasan untuk buka channel YouTube itu kenapa, Mas? Ya, yang pertama agar menghasilkan uang. Asik. Uang. Bohong kalau semua nggak bakal uang. Oke. Bohong. Itu kenapa kok tahu kalau itu bisa menghasilkan uang? Nggak mungkin toh, Mas, sekarang kalau nggak buat konten nggak dapat uang kan nggak mungkin, Mas, kecuali kalau emang nggak laku ya. Itu dulu dari siapa kalau ide pertama saya diajak teman saya Fatkan namanya. Dia teman saya. Fatkan, halo Fatkan. Orang mana? Orang Kebon Limon. Oh, Kebon Limon. Asli. Itu Fatkan tuh cowok ya? Cowok. Asli cowok. Asli cowok, bukan cewek ya? Bukan. Oke, lanjut. Itu kamu di dunia musik itu sudah berapa lama? Kalau dulu saya Mas, sering ngisi saya kan dulu kan pernah mondok di pesantren. Saya ikut rebana itu toh. Oh, rebana. Lalu kan udah nggak mondok, itu ilmunya hilang. Terus saya beralih ke dunia musik pop. Kalau reggae suka nggak, Mas? Wah, bukan dunia saya itu, Mas. Itu kalau dulu kan itu dari rebana ya. Itu mondok di mana, Mas? Itu mondoknya di Banyu Biru. Berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Semasa saya SMP itu. Berarti ini kalau SMA? Kalau SMA di Muhammadiyah Ungaran. Oh, Ungaran. Berarti di sini udah lama ya, Mas? Udah lama. Udah berapa tahun? Sudah 5 tahunan lah. 5 tahun. Itu pertama di Karangjati. Setelah itu ikut BIU di sini di Seruan. Oh. Ikut BIU. Berarti kalau di Karangjati ikut siapa? Kan saya ngontrak di situ sama ibu saya. Oh, berarti ibunya kerja di sini juga? Ibunya dulu kerja di sini, tapi sekarang enggak. Itu di Kamaltek udah berapa tahun? Di dunia tech itu? Iya. Udah 3 tahun ini. 3 tahun ini. Terus kalau misal kamu suruh milih kerja atau musik? Kalau untuk sementara ini saya tetap milih kerja, Mas. Kalau musik belum ada hasilnya. Belum ada. Berarti tetap kerja tapi sambil musik ya. Sambil musik. Itu berarti dari sejak kapan suka dunia musik? Dari rebana itu? Sebenarnya udah lama banget sih. Kan dulu kan bapak saya kan suka ngisi acara di
TVRI dulu. Oh, Bapak saya. gitu. Saya dapat warisan ilmu ini. Itu berarti dari sejak kecil atau Sejak kecil. kecil SD? Sejak kecil SD. SD. Cuman iseng-iseng. Iseng-iseng. Sekarang masih iseng-iseng. Belum serius. Belum ada manajer ya. Kalau ada manajer gimana? Insya Allah akan tekun insya Allah. Atas izin Allah. Oh ya, itu aku pernah aku lihat di channel YouTube-mu itu monolog akustik channel. Itu dari singkatan dari apa, Mas? Itu namanya dari Fatkan itu namanya. Oh, dari Fatkan. Itu ada hubungan apa itu atau memang iseng-iseng untuk buat apa channel monolog itu? Kan dulu kan susah nentuin nama. Berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Gak ada nama yang cocok, terus Fatkan ngajuin itu. Oh, ngajuin. Jadinya aja itu sekarang. Itu udah berapa lama yang mau untuk jelibung di dunia YouTube? Baru 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Masih belia. 1 bulan. Tapi dulunya ikut ke kafe atau apa? Ikut pernah. Sering? Ya nggak sering sih, seminggu sekali. Seminggu sekali sama orang? Sama teman saya. Fatkan enggak? Oh, bukan. Itu teman yang lain. Teman yang lain. Orang mana, Mas? Orang Karangjati. Oh, Karangjati. Pernah ditawarin untuk rekaman untuk apa itu? Kalau sejauh ini belum, Mas. Belum. Berarti belum begitu. Belum begitu. Mungkin kalau besok kalau ada waktu banyak, saya udah nggak kerja, mungkin saya akan fokus di sini. Insya Allah ya. Insya Allah. Moga-moga menghasilkan. Tapi kalau ini kan sekarang kan banyak ya yang cover lagu. Kamu kan di channel itu kan masih cover kan? Masih cover. Itu kan banyak juga di kreator-kreator untuk cover lagu itu, sehingga juga banyak itu membuatmu down atau tetap berusaha? Kalau saya pribadi ya, berusaha menjadi yang lebih baik dari mereka. Insya Allah berhasil. Berarti optimis ya untuk menjadi kreator untuk optimis ya. Dunia cover musik ya. Katanya pernah ada yang buat lagu, Mas? Iya, ini baru proses, Mas. Proses ya. Itu lagu apa, Mas? Itu lagu saya yang berjudul Mungkin Hanya Mimpi. Kayak apa ya? Kayak puisi aja. Mungkin hanya mimpi. Itu boleh ceritakan sedikit untuk kronologinya kenapa bisa buat itu mungkin hanya mimpi itu. Dulu saya pernah pacaran dengan seseorang. Boleh sebutin namanya di sini? Boleh. Silakan. Halo, Dek Ulfa di sini. Orang mana itu, Mas? Orang Munding sini. Deket, Mas. Tanpa sebab dan alasan saya ditinggalkan. Gitu. Lalu muncullah ide untuk membuat lagu itu. Itu buat lagu itu berapa lama? Itu sebulan. Nulis liriknya, notnya sebulan. Itu sebulan ya. Itu belum, tapi ini belum dirilis ya? Belum, Mas, masih mencari komposisi terbaik musiknya. Gitu. Berarti kalau mungkin rilis masih agak lama ya. Lama ya, soalnya kan belum fix ya untuk musiknya itu ya. Boleh nyanyi sekilas untuk kata-kata yang itu lagunya itu. Wah, lagi aku rahasia, Mas. Rahasia, Mas. Siap. Kalau coba aku pengen dengerin suaranya, mungkin kan di podcast saya kan ini kan mungkin ada yang tertarik atau apa, nanti mungkin bisa diajak collab atau apa. Coba mungkin pakai gitar itu, Mas. Untuk nyanyikan. Elawe, Mas. Ya. Apa yang terjadi pada
hingga membuatku mengingatmu. Senja berakhir bahagia di peluk mata, membuatku mengingatmu. Tuhan tolong sekali lagi, jangan buatku bersedih hati. Katakan padanya, sungguh. Salah kunci mas. Itu potong bisa lagi kan? Tapi dilanjutin lah. Kan mungkin lagu-lagu yang cover itu di apa monolog itu akustik itu. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane. Apa aku salah yen aku kondo apa anane ceritane tresno nalika mbiyen aku lan kowe. Wong sing sandingmu ben melu krungu sing tarasake. Tepuk tangan mas. Keren banget. Itu mungkin suara dari dulu waktu rebana. Mungkin terbawa. Kan kalau rebana kan banyak ada elok-elok apa kalau cengkokan kan banyak kan nggak gitu kalau lagu-lagu Arab itu. Kenapa nggak nyoba untuk bangun bersama tim gitu? Sekarang susah mas, kan susah. Terkendala waktu juga ya mas, kan nggak cuma di kreator toh, kadang ya juga bekerja di tempat lain. Kalau itu misal waktunya. Aku ngajak untuk collab untuk berbagi aja, kira-kira mau nggak mas? Alhamdulillah mas, kalau ngajak aku senang. Alhamdulillah. Tapi itu nanti kan mungkin itu lagunya yang kamu mau rilis itu berapa lagu sih? Kalau saya nyiptakannya 4 sekarang, 4. Tapi kan yang mau dibuat kan 2. Single dulu ya? Ya single dulu. Itu yang 4 tuh apa aja? Yang pertama itu tadi mungkin hanya mimpi, yang kedua tidak dicintaimu, yang ketiga lupakan aku, yang keempat ini belum ada judulnya mas. belum ada judulnya. Tapi kan ada liriknya. Tapi bisa, ada dong, ada. Bisa mas. Itu ceritanya gimana? Ini lucu ya mas ya. Sebenarnya kan kalau di dunia musik kan mungkin liriknya dulu liriknya dulu, habis itu baru judulnya. Buatkan judul gitu kan. Kalau judul kan juga mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam hal menerima mas. Itu aku lihat kok lagunya kayak
galau-galau itu. Ya, soalnya diilhami dari kesedihan hati saya sendiri. Asik. Ya Allah mas hati kula asane. Itu semua itu berapa bulan untuk menciptakan lagu? Itu kalau kan menciptakan lagu kan tergantung ide toh mas. Ide kan juga kan kayak wahyu mas, datang di setiap saat, ya tiba-tiba lalu saya rekam sini sedikit-sedikit mas, per part itu, per lirik, lalu saya gabungin. Jadi gitu. Itu berarti ya karena lama itu ya mungkin karena itu ya idenya itu ya kayak ilham. Wahyu dari Tuhan. Ya itu kalau misal lab tapi nanti aku buatkan live, kira-kira berani enggak? Live streaming. Nanti gini ceritanya, ini kan masih pandemi kan, pandemi. Terus kerjanya kan juga terbatas kan. Itu kan kalau misal kita kebanyakan ini musisi-musisi sekarang banyak yang live, tapi nanti kolaborasi sama yang kuplay. Kupe atau kuplay. Mas aku ngerti. yang dari Gojek kayak kalau nggak salah. Itu kan nanti kan ada donasi itu kan juga lumayan kan buat musisi-musisi ya. Kalau mungkin ada yang mau nyumbangkan 100.000 kan juga lumayan kan. Itu kira-kira berani enggak itu? Saya hubungi teman saya dulu, kalau dia setuju saya berangkat. Siap. Saya selalu siap untuk kondisi apapun. Tapi ini kan belum ketemu untuk studionya ya. Kalau misal besok kalau udah ketemu studio, kita collab. Selain collab itu nanti juga mungkin saya akan buatkan untuk wadah kita untuk kerjasama untuk apa ya, pembuatan ya cover lagu lah maksudnya. Dirimu kan udah mau rilis kan, jadi kalau udah mau cover lagu kan juga agak enak kan, soalnya kan nanti kan takutnya nanti dibilang coveran lagu terus kan nggak punya lagu sendiri ya. Tuh kira kalau misal itu, kalau kamu kan katanya rekaman itu di mana mas? Itu di Karangjati, punya teman saya. Oh, teman sendiri ya? Teman sendiri. Kalau yang di YouTube itu rekaman teman Karangjati? Rekaman teman Karangjati. Namanya Mas Pito Doanesta itu. Itu guru saya, suhu. Itu berarti sama ya? Sama rekaman yang mau rilis ini ya? Iya, sama. Berarti orangnya itu juga? Orangnya itu. Dia gitaris handal, dia suhu saya. Enggak, maksudnya kalau yang record itu, maksudnya? Yang record ya sama itu. Sama itu juga. Sama itu. Dia juga pandai itu akustik juga. Dia guru saya. Dia lebih pandai dari saya. Berarti dirimu fokus untuk vokal saja. Iya, fokus saya. Dia instrumen juga ya. Karena kan dia juga punya studio record kan. Jadi kan mungkin dia cuman instrumen aja. Dia mengisi instrumen di lagu saya itu. Oh ya. Itu kan udah berapa lama sih untuk kenal sama dia? Kenal sama dia udah setengah tahunan mungkin. Setengah tahunan. Itu karena ketemu di mana itu? Itu dikenal kayak teman saya, Mbak Nena namanya. Itu dikenalkan. Ya. Itu teman kerja atau teman? Itu teman ya bergiat juga di dunia cover juga. Oh gitu. Pernah cover sama, berarti ini ngisi di kafe-kafe banyak berarti? Banyak temennya. Kenapa gak ikut juga? Karena gimana ya mas ya? Bukan teman dekat juga ya mas. Bukan teman dekat. Cuman ya sekedar teman. Kayak sekedar teman. Sebatas teman. Ya. Mungkin kalau apa ya, lupa udah dia. Lupa. Biar lupa.
di endorse ini teh potong sosro itu pabrik. Itu kalau misal kamu kalau misal ini kan bisa up ya untuk Iya. untuk dunia musik ya. Kira-kira kamu melepaskan kerja enggak? Kayaknya iya. Kayaknya Kalau hasilnya lebih banyak dari kerjaan saya sekarang, saya akan lepaskan. Untuk fokus fokus musik ya. Musik itu. Mungkin untuk kamu untuk apa ya namanya? Kamu kan di dunia musik ya. Dunia musik itu kan juga banyak rintangan itu. Iya. Rintangannya apa aja? Maksudnya dalam vokal kan kadang suara pun kadang kan juga fals atau apa itu. Pernah enggak suara kamu? Oh pernah. Itu dulu. Kalau sekarang sih masih, kalau kan solusinya ya banyak minum air putih, olahraga dan makan kencur itu loh Mas. Oh, kencur itu. Itu dimakan langsung atau? Ya dimakan langsung, saya dimakan langsung. Langsung dimakan. Enak enggak? Yo menurut gak enak ya gak enak Mas, tapi kan itu demi kebaikan. Oh, berarti untuk suara. Ya suara. Mungkin untuk biar up, mungkin di sini kan saya kan juga punya channel YouTube. Kalian juga punya channel YouTube-an. Mungkin untuk memperkenalkan di sini juga boleh, silakan. Oh iya. Jangan lupa buat teman-teman subscribe kami di Monolog Akustik Musik di sini, bawah sini. Nanti di tag di bawah sini ya Mas ya. Di atas hari itu. Ya wes gitu Mas. Oke, terima kasih kepada Mas Adri yang sudah berkenan di podcast saya. Tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih Mas Adri. Sama-sama Mas. Selamat beraktivitas. Oke, barakallah.